I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Putri Hasanah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fatoni M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah apresiasi drama. Saya di sini ingin menganalisis drama dengan unsur-unsurnya. Unsur-unsur drama atau unsur pembangun drama yaitu dibagi menjadi 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur tersebut sebagai karya sastra drama untuk memiliki unsur pembangun drama yaitu meliputi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik drama adalah unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Menurut Nurgiantoro tahun 2002, unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra. Unsur-unsur yang secara faktual akan dijumpai jika orang membaca karya sastra. Unsur intrinsik sebuah drama adalah unsur yang secara langsung terus serta membangun cerita. Kepaduan antar berbagai unsur intrinsik inilah yang membuat sebuah drama berwujud. Atau sebaliknya, jika dilihat dari sudut kita membaca, unsur cerita inilah yang akan dijumpai jika kita membaca sebuah naskah drama. Unsur yang dimaksud yaitu pertama tema, kedua alur, tokoh, latar, petunjuk laku, teknik dialog, dan yang terakhir amanat. Yang pertama tema. Tema adalah ide yang mendasari cerita sehingga berperan sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan karya fiksi yang diciptakannya. Yang kedua alur. Alur dibedakan atas alur maju, alur mundur, alur campuran. Alur maju disebut juga alur kronologis, alur lurus atau alur progresif. Alur maju yang bergerak urut dari awal hingga akhir tulisan. Alur mundur disebut juga alur tak kronologis, sorot balik, regresif atau flashback. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dari tahap akhir atau tahap tengah dan baru kemudian tahap awalnya. Sedangkan alur campuran merupakan hasil paduan dari maju dan mundur. Yang tiga, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi, sehingga peristiwa itu mampu menjalin cerita. Atau tokoh ialah pelaku dalam karya sastra. Ada 3 jenis tokoh bila dilihat dari sisi keterlibatannya dalam menggerakkan alur, yaitu tokoh sentral, tokoh bawahan, dan tokoh latar. Dilihat dari sifat tokoh, ada 2 jenis tokoh, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis. Untuk penokohan adalah cara pengarang menggambarkan atau melukiskan tokoh dalam cerita yang ditulisnya, baik keadaan lahirnya maupun batin, yang dapat berupa pandangan hidupnya, sikapnya, keyakinannya, adat istiadat, dan sebagainya. Latar mendukung dan menguatkan tindakan tokoh-tokoh cerita. Latar memberikan pijakan cerita dan kesan realistis kepada pembaca untuk menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sungguh ada dan terjadi. Menurut Nurgiantoro tahun 1965. Secara umum, yang selanjutnya itu latar. Ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Yang selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin cerita. Atau tokoh ialah pelaku dalam karya sastra. Ada 3 jenis tokoh bila dilihat dari sisi keterlibatannya dalam menggerakkan alur, yaitu tokoh sentral, tokoh bawahan, dan tokoh latar. Dilihat dari sifat tokoh, ada 2 jenis tokoh, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis.
Sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan atau melukiskan tokoh dalam cerita yang ditulisnya, baik keadaan lahirnya maupun batinnya, yang dapat berupa pandangan hidupnya, sikapnya, keyakinannya, adat istiadat, dan sebagainya. Latar mendukung dan menguatkan tindakan tokoh-tokoh cerita. Latar memberikan pijakan cerita dan kesan realistis kepada pembaca untuk menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sungguh dan terjadi. Menurut Nurgiantoro tahun 1995. Lalu secara umum latar dibagi ada 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Sedangkan dialog, ada 2 macam teknik dialog, yaitu monolog dan konveksi atau percakapan. Ada juga teknik dialog dalam bentuk prolog dan epilog. Prolog berarti pembukaan atau peristiwa pendahuluan yang diucapkan pemeran utama dalam sandiwara. Epilog berarti bagian penutup pada karya drama untuk menyampaikan atau menafsirkan maksud karya drama tersebut. Sedangkan yang terakhir amanat. Amanat menurut Ahmad Saliman tahun 1996, amanat adalah segala sesuatu yang ingin disampaikan pengarang, yang ingin dinyatakannya secara tidak langsung ke dalam benak untuk penonton dramanya. Intrinsik drama menurut Jayono tahun 1985, unsur intrinsik karya sastra adalah hal-hal yang berada di luar struktur karya sastra namun aman mempengaruhi karya sastra tersebut, misalnya faktor-faktor sosial politik saat karya tersebut diciptakan, faktor ekonomi, faktor latar belakang kehidupan pengarang, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik drama dengan judul Untuk Cinta. Yang pertama, unsur intrinsik. Tema mayor atau tema pokok dalam drama yaitu Untuk Cinta. Permintaan terakhir, selfie. Hal itu dapat terlihat dalam kutipan drama berikut. Selfie berkata, "Reza, maafkan aku ya. Ma, Pa, Nesa, Bude. Ma, Pa, waktuku nggak banyak lagi. Aku cuma pengen Mama dan Papa mengangkat Nesa menjadi penggantiku. Nggak apa-apa kan Bude? Bude Retno, aduh nak. Selfie, nggak usah kayak gitu loh. Nesa kan cuma temennya Selfie." Yang kedua yaitu alur. Jika ditinjau dari pengarang mengakhiri cerita, alur cerita diakhiri dengan plot tertutup karena pada akhir cerita pengarang sudah memberikan kesimpulan kepada pembaca atau penonton, di mana pada akhir cerita tokoh Selfie tersenyum bagaimana di atas sana karena semua permintaannya sudah dikabulkan oleh orang-orang yang dia sayangi. Sedangkan yang B, jika diamati dari suasana hati atau nasib tokoh pada akhir cerita menggambarkan alur berakhir bahagia atau happy ending. Karena pada akhir cerita tokoh Selfie tersenyum bahagia di atas sana, sebab dalam lubuk hatinya ia yakin ia telah melakukannya yang terbaik untuk orang-orang yang disayanginya. Berdasarkan kriteria urutan waktu drama Untuk Cinta menggunakan alur maju karena bergerak urut dari awal hingga akhir dialog. Alur drama tersebut dimulai dari depan atau awal, yaitu sejak Selfie masih hidup sampai Selfie menghembuskan nafas terakhir. Sedangkan tokoh dan penokohan, tokoh yang terdapat dalam drama Untuk Cinta yaitu pertama Selfie, lalu Mama Rita, Nesha, Reza, Papa Andre, Dr. Maria, Tante Dian, Om Suryo, Nancy, Mama Meni, Mama Tuti,
Bude Retno. Tokoh utamanya yaitu Selfie, karena Selfie merupakan tokoh yang paling diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun dikenai kejadian. Tokoh tambahannya yaitu Dr. Maria, Tante Dian, Om Suryo, Nancy, Mama Meli, Mama Tuti, dan Bude Retno. Karena mereka merupakan tokoh yang hanya muncul sedikit dalam cerita atau tidak dipentingkan. Untuk teknik dialog yang digunakan dalam drama untuk cinta adalah menggunakan teknik konvensi atau percakapan, di mana dalam drama terbagi atas beberapa babak dan juga percakapan dari masing-masing tokoh. Hal ini dapat kita lihat dalam kutipan cerpen berikut. Babak pertama, Selfie. Saat cahaya hidupku mulai meredup, mimpi yang hanya sekelebat kabut itu menghilang sesaat, melamun sambil memeluk boneka hadiah dari Yasa. Tok tok tok, Mama Rita. Selfie, apa kamu sudah tidur, Nak? Membuka pintu kamar yang tidak dikunci. Loh, kok belum tidur? Cepat tidur, Nak. Pelan dan penuh kasih sayang sambil menyelimuti Selfie. Selfie, Ma. Selfie mau tanya. Mama menoleh sambil melempar senyum. Papa kemana, Ma? Mama Rita terkejut. Papa kerja di Singapura. Selfie, kalau Papa di Singapura, kenapa Mama nggak menelpon Selfie? Selfie selalu mencoba telepon Papa, tapi nggak pernah diangkat. Kenapa sih, Ma? Raut muka sedih. Drama tersebut juga menggunakan teknik epilog, yaitu menggunakan bagian penutup pada karya drama yang menyampaikan atau menafsirkan maksud karya drama tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam kutipan cerpen berikut. Selfie pergi dalam damai. Dalam lubuk hatinya, ia yakin ia telah melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang disayanginya. Dan pada kenyataannya, semua terjadi seperti permintaan Selfie. Dari atas sana, Selfie tersenyum bahagia. Selanjutnya yaitu amanat. Amanat penyampaian amanat dalam drama tersebut, yaitu secara tidak langsung. Amanat dalam drama untuk cinta adalah pesan kritik sosial. Yang pertama, jangan suka memaksakan kehendak kepada orang lain, karena apa yang kita paksakan itu belum tentu baik untuk orang lain. Hal tersebut terjadi dalam kutipan drama berikut. Tante Dian. Enggak, Mbak Yu, pokoknya Mbak Yu harus minta cerai sama Mas Andre. Saya nggak terima Mbak Yu ditelantarkan. Kasihan si Selfie. Om Suryo. Iya Mbak Yurita, demi nama baik keluarga kita, demi Mbak Yu, juga demi Selfie. Yang kedua, jangan suka berburuk sangka kepada orang lain tanpa mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Hal tersebut terdapat dalam kutipan drama berikut. Mama Meli menjelaskan semua panjang lebar. Ternyata Bu Meli adalah sahabat Papa Andre. Pertengkaran Mama Rita dan Papa Andre itulah penyebabnya. Mama Rita mengusir suaminya. Bu Meli adalah orang yang menolong Papa Andre dengan memperbolehkan tinggal di rumahnya. Kesalahpahaman itu pun akhirnya dapat dimengerti oleh Selfie dan Nesa. Tiba-tiba saja pesan religius atau keagamaan Papa Andre. Rita, maafkan Mas Andre. Mama Rita, iya Mas, maafkan kita juga. Mereka berdua tersenyum. Pada kutipan drama di atas, amanat yang dapat kita ambil yaitu di dunia ini tidak ada satupun manusia yang sempurna. Oleh karena itu, minta maaflah jika mereka bersalah dan memaafkanlah bila ada yang bersalah. Untuk unsur intrinsik dalam drama untuk cinta ini, pengarang tidak menyentuhkan aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek budaya, tetapi hanya menyentuhkan aspek sosial dan aspek pendidikan. Aspek sosial dalam drama tersebut terlihat dalam kutipan drama berikut. Dr. Maria langsung memeriksa Selfie di laboratorium setelah sekitar 20 menit. Dr. Maria berkata, sebelumnya dokter minta maaf, Selfie sepertinya menderita leukemia stadium 3. Selfie dengan keadaan shock. Ya ampun, lalu saya punya waktu berapa lagi, Dok? Dokter Maria menjawab, kira-kira 2 bulan, ini hasil labnya.
Dari kutipan drama di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pekerjaan seorang dokter merupakan pekerjaan yang sangat mulia, yaitu mengobati dan menyembuhkan orang yang sakit. Aspek pendidikan dalam drama tersebut terlibat dalam kutipan drama berikut. Di kampus, Selvi, sahabatnya Nesa dan kekasihnya Reza sedang menyantap bekal. Nesa, Za, setelah makan kita kerjain tugas bahasa Indonesia yuk. Selvi menjawab, oh tugas yang tadi itu, oke deh. Lalu ada batu udara. Dari kutipan drama di atas, kita dapat mengetahui kalau Selvi, Nesa dan Reza sedang berada di kampus untuk menuntut ilmu. Sekian dari analisis drama dengan judul Rasa Cinta tersebut. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.